Tuhan, biar pagi hari ini Engkau yang lawat kami. Dan tolong setiap kami mengerti akan isi hati-Mu, menjadikan pagi hari ini pagi yang mengubah hidup kami, pagi yang memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Tidak ada orang yang tinggalkan tempat ini tanpa diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Silakan duduk saudara semua, silakan duduk balik ke tempat semula. Teman-teman anak-anak yang di depan juga boleh kalau mau di situ atau balik ke kursimu. Wow, ini pagi yang luar biasa. Pasukan Tuhan tidak boleh dengan gampang dicegah dan dihalangi waktu kita bergerak. Kadang-kadang cuaca, kadang-kadang persoalan pribadi, kadang-kadang pergumulan-pergumulan yang tidak selesai, atau bahkan bagi beberapa orang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Pagi ini Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Dan saya berdoa setiap saudara bisa belajar untuk mengizinkan Roh Kudus melihat, membuka, menyinari hati kita. Sebenarnya tidak ada orang bisa introspeksi, tidak ada. Sebab pada hakikatnya manusia itu punya kebenaran diri sendiri. Kalau kita introspeksi, lebih banyak tidak ketemu di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita. Tapi kalau kita minta Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus yang membuka mata rohani kita, dan dengan jujur dan rendah hati kita mau terima, maka kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau singkapkan dalam kehidupan ini. Nah sekarang mari kita buka sebuah bagian pengalaman buruk yang dialami oleh Raja Daud. Kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya mau ajak Anda lihat mulai ayat yang pertama. Untuk menghemat waktu tidak akan saya baca seluruh kisah ini. Tolong nanti di rumah Anda baca utuh supaya tahu akan keseluruhan daripada cerita ini. 1 Samuel pasal yang ke-30. Lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya Siklak Terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya,
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di situ. Maka Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kita akan lompat ke ayat yang ke-16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Kalau Anda baca berikutnya, ada judul Daud memberikan pemberian kepada tua-tua di Yehuda. Saudara sekalian, saya dalam beberapa minggu ini terima 2 laporan yang berbeda dan bertolak belakang. Saya yakin pasti ada 3 macam orang atau 3 macam pengalaman. Tapi yang pertama, saya pikir itu normal atau biasa saja. Ada yang berkata mungkin, ya Pak, saya ikut sudah doa sebulan lebih ini, ya biasa-biasa saja. Saya oke-oke saja, tidak banyak perbedaan, tidak banyak perubahan. Kemudian dia berkata, tapi juga tidak ada hambatan yang berarti. Jadi semuanya baik-baik, tapi saya suka, saya mau kawal mandat dan berkat saya mau nikmati apa yang Tuhan berikan dan janjikan dalam hidup saya. Jadi kelompok pertama,
Fine, saya berkata puji Tuhan. Kelompok kedua yang berkata begini, Pak, luar biasa Tuhan kita. Saya baru ikut doa sebulan ini dan Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya baru terima surat dari salah seorang Anda yang bersaksi, luar biasa Pak. Belum 3 bulan, baru sebulan. Ada terobosan keuangan yang luar biasa. Ada orang yang berkata, Pak luar biasa. Tuhan naikkan omset saya sampai hampir 10 kali lipat. Dari tahun sebelumnya, per bulannya. Ini luar biasa. Saya dengarkan begitu banyak orang bersaksi, bagaimana Tuhan memberkati dalam 1 bulan ini. Dan dia berkata, ini belum 3 bulan loh Pak. Sudah berkatnya luar biasa. Tapi juga ada yang berkata, dan tidak ada yang harus membuat kita berkata, oh ini rohani, ini enggak rohani. Tapi ini faktanya. Ada yang berkata, Pak, saya justru sebaliknya Pak. Makin ikut doa, makin enggak karu-karuan Pak. Ruwet semuanya. Ini semua anak gegeran, ekonomi saya kocar-kacir. Gimana ini? Saya makin ikut doa, makin ora karu-karuan. Nah, saya mau katakan, kalau yang pertama dan kedua, biarkanlah mereka menikmati berkatnya. Hari ini saya mau konsentrasi bicara untuk mereka yang mengalami yang ketiga. Sebab kalau kita tiap Sabtu perang terus gubrak, lama-lama banyak yang mati karena korban perang kita nggak tahu, itu juga sebuah kesalahan. Yang namanya peperangan rohani, saudara, namanya saja perang. Orang saudara main perang-perangan aja pasti ada lukanya, ya toh? Tapi kalau Anda perang beneran, Anda berhadapan dengan kuasa gelap, Anda mau rebutan sesuatu yang sangat berharga, jangan berharap bahwa tidak akan mengalami apa-apa. Yang namanya serangan, namanya hantaman, baik secara roh, secara di jiwa, dan di fisik, itu hal yang biasa. Nanti kita akan lihat mengapa bisa seperti itu. Kalau orang bertanya, di mana dong perlindungan Tuhan? Coba tanyakan itu kepada Yesus. Kenapa sampai Yudas setelah terima roti dari tangannya keluar malah kerasukan? Pertanyaannya, persoalannya bukan pada apa yang tidak bisa Tuhan buat. Tapi kembali saya berkata, persoalannya sederhana. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan ciptakan manusia dengan free will, kehendak bebas. Setiap kali ada celah dalam hidup kita, yang kemudian terbuka dan kita biarkan terus menganga, itu akan menjadi peluang buat setan untuk menghantam kita dan menghajar kita. Nah, kita melihat akan kenyataan fakta yang dialami oleh Daud. Siklak itu kota di mana Daud menempatkan keluarga dari kelompoknya dan harta bendanya. Siklak pada waktu itu masih di bawah teritorial Filistin. Dan Daud memang mengungsi ke Filistin karena dikejar terus oleh Saul. Nah, kemudian ketika dia berperang ke tempat lain, Siklak yang merupakan rumah Daud dan pasukannya, tiba-tiba diserbu oleh orang Amalek. Istri, anak mereka, harta mereka dirampas, dijarah habis. Dan kota itu dibakar oleh orang Amalek. Sebuah ironi sekali, di kekuatan pasukannya Daud bisa menang luar biasa. Tapi di belakang dia kena sesuatu yang telak sekali. Dan itu sebuah akibat korban dari sebuah pertempuran. Nah, kalau Anda perhatikan, Alkitab berkata, mereka mengejar akan Amalek yang telah merampas keluarga mereka dan harta benda mereka. Tapi toh kenyataannya, dari 600 orang yang dia bawa, tidak semuanya kuat sampai menyeberang Sungai Besor. Ada 200 orang yang terlalu letih untuk melanjutkan pengejaran mereka. Sehingga mereka berkata, Daud, kami tidak sanggup lagi. Kami mau berhenti di sini saja. Terlalu letih. Kami tidak akan desersi. Kami tunggu engkau di sini. Dan melihat akan keadaan mereka, Daud berkata, oke, kamu tinggal di sini.
Dia biarkan mereka beristirahat. Nanti kita akan melihat bahwa setiap peristiwa apapun, itu ada hikmahnya yang luar biasa. Semua pengalaman pahit dalam kehidupan kita, itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Lalu kemudian mereka perang, mereka menang, mereka menjarah. Dan pada waktu mereka menjarah itulah, orang-orang jahat, bayangkan, dalam pasukan Daud ada orang-orang jahat. Memang ini kriminal semua sebenarnya. Ini gerombolan penjahat sebenarnya. Jadi kalau ada orang jahat, tidak aneh. Yang aneh kalau enggak ada yang berpikiran jahat, saudara. Kalau Anda baca, dari mana asalnya, dari Gua Adulam itu. Semua orang bermasalah, bergabung dengan Daud. Nah, dari antara mereka inilah, muncul orang-orang yang berpikiran jahat, yang tamak, yang serakah. Yang berkata begini, mereka tidak ikut perang. Kembalikan saja keluarganya, tapi hartanya tidak usah dibagi. Nah, perkataan itu ditolak oleh Daud. Dan dia berkata, yang jaga barang dapat pembagian yang sama dengan yang maju berperang. Dan Alkitab berkata, sejak saat itu berlaku hukum itu sampai sekarang di Israel. Saudara, kenapa sampai Siklag kena dan terbakar? Rupanya begini, zaman itu sampai setelah Siklag terbakar baru berubah. Hanya mereka yang ikut berperang yang boleh mendapatkan jarahan. Mereka yang bertekad kami tidak ikut perang, mereka tidak mendapatkan jarahan. Lalu bayangkan saudara, ini ibu-ibu akan berkata kepada semua suami-suami mereka, "Pak, ikut perang. Kalau tidak kita dapat makan apa? Kalau tidak keluarga kita mati. Ikut perang." Didorong oleh karena kebutuhan seperti itulah. Mereka melupakan satu hal, perlindungan dan proteksi terhadap apa yang mereka tinggal. Karena rupanya sebelum peristiwa Siklag terbakar, tidak ada jatah bagi orang yang tidak ikut perang. Karena itu, sejak saat itu membuat Daud sadar bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Sampai kemudian Siklag terbakar, dia menyadari satu hal. Oleh karena dia abaikan perlindungan terhadap apa dan siapa yang dia tinggalkan ketika dia pergi berperang. Saudara sekalian, pagi hari ini sebentar saya mau ajak saudara untuk sembahyang. Anda yang mengalami serangan-serangan yang frontal, baik secara fisik, secara jiwa Anda, secara roh, dan Anda merasa tidak berdaya. Seperti Siklag yang terbakar habis. Dihabisi setan sepertinya. Diinjak-injak oleh persoalan dan tidak selesai. Makin tambah parah. Coba datang ke Tuhan. Karena setiap peristiwa itu memberikan dua pilihan. Membuat Anda jadi better atau lebih baik. Atau membuat Anda jadi bitter, kepahitan. Kalau kita mengatakan Tuhan, semua peristiwa ada hikmahnya. Semua yang aku alami tidak mungkin kebetulan. Ini akan membuat aku jadi better harusnya. Maka saudara akan cari Tuhan. Dan belajar dari semuanya ini. Sambil minta Roh Kudus tolong. Tuhan tunjukkan kepadaku. Apa yang selama ini aku abaikan. Sehingga ketika serangan datang. Aku tidak bisa menghadapinya. Dan seperti orang kecolongan. Dan terbakar habis. Tapi kalau Anda berhenti seperti orang Israel yang begitu pahit, Daudnya hampir dilempari dengan batu, mereka marah dengan Tuhan. Anda akan jadi orang yang mengalami kepahitan atau bitter. Apakah kita jadi better atau bitter? Itu pilihan di tangan kita semua. Saya berdoa Anda jadi orang yang better, yang lebih baik. Bukan yang bitter dan bukan orang yang kepahitan. Rupanya Daud sadar bahwa ada yang dia abaikan. Ada yang dia berkata, aku tidak lagi mau peduli. Aku berkata, aku mau perang, aku mau perang, aku mau perang. Nah, kita gerak lebih jauh lagi.
Saya ingin supaya saudara bisa paham betul kenapa seperti ini. Bukan hanya tanpa penjagaan. Bukan hanya ada bagian yang diabaikan dan tidak mendapat perhatian. Rupanya, saudara sekalian, Siklag ini punya histori, punya sejarah yang cukup panjang. Sejarah kota itu tentu dipengaruhi dan mempengaruhi atmosfer daripada daerah itu. Siklag sebenarnya merupakan daerah yang ketika Yosua masuk, itu sebenarnya diundi untuk orang-orang Yehuda. Orang Yehuda yang pertama kali mendapatkan jatah Siklag. Nah, Alkitab mengatakan, tidak ada waktu, saya tidak akan bahasakan, saya ceritakan, ini PR buat Anda cari di Alkitab masing-masing. Yakinlah itu ada, karena di catatan saya ada. Tapi saya ingin segera aja Anda berdoa. Siklag tadinya, ketika diundi oleh Yosua, itu jatahnya suku Yehuda. Tapi rupanya, memang suku ini suku ajaib sih. Suku yang dari awal Yakub berkata, kamu seperti singa, dan tongkat pemerintahan ada padamu. Suku ini rupanya dapat jatah yang terlalu besar. Itu undian. Terlalu besar. Nah, ada suku lain namanya suku Simeon yang belum dapat jatah. Lalu kemudian Yosua berkata, sudahlah, suku Simeon ambil jatah dari Yehuda sebagian. Karena Yehuda ini terlalu gede jatahnya. Jadi, Simeon itu hidup di tengah-tengah suku Yehuda. Ada sebagian dari jatahnya suku Yehuda yang diambil oleh Simeon. Di antaranya Siklag. Jadi kota ini dari awal, ini kota yang oleh Yehuda pun ya dikatakan, ambillah. Kayak seperti kota yang diabaikan. Selalu itu ada hal-hal yang kita abaikan. Dia berkata, ambillah kota ini. Tapi entah bagaimana, Simeon pun tidak sepenuhnya menguasai kota ini. Karena tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada apapun, kita mengerti bahwa kota itu tetap dipegang oleh orang-orang Filistin. Bukan masuk daerah suku atau Bani Simeon, tapi masuknya adalah justru ke tempat orang Filistin. Nah, ada cerita di Alkitab, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia berkata begini, sudahlah aku ngungsi ke tanah Filistin. Dia lari ke daerah orang Filistin, dan Saul tidak mengejar dia lagi. Di Filistin itulah Daud dan tentaranya ngomong kepada penguasa daerah itu. Dia berkata, cobalah berikan kepadaku sebuah area untuk aku bisa tinggal. Aku minta tanah datar saja. Kalau pegunungan orang berkata, engkau mau buat benteng. Enggaklah, aku mau tanah datar saja. Lalu oleh orang Filistin, Siklag diserahkan kepada Daud. Anda bisa bayangkan, ini kota jadi pingpongan, jadi piala bergilir. Diberikan ini, terlalu banyak gak diurus, diberikan ini, diberikan Yehuda gak keurus, diberikan Simeon gak keurus, diambil orang Filistin, diminta Siklagnya juga yang diberikan. Ini kota atmosfernya adalah diabaikan, dan abandon, diabaikan, gak diurus, gak ditangan dengan baik, dibiarkan seperti itu. Dan akhirnya itu mengundang orang Amalek. Kenapa Amalek menyerang Siklag? Salah satunya menurut saya adalah karena balas dendam. Daud ketika di Filistin kalau perang sadis saudara. Dia tidak pernah ambil tawanan. Dia bantai habis semua lawannya. Dan disitulah diantaranya orang Amalek. Ada yang kena dengan apa yang disebut perangnya Daud itu. Saudara, kota ini dikuasai, diliputi atmosfer tertolak. Diberikan kepada siapapun, sepertinya tidak ada gunanya. Sepertinya berkata, kami gak butuh kota ini. Kami gak butuh kota ini.
dan tidak dibutuhkan itulah yang terasa kuat di kota itu. Sehingga waktu Daud mendapatkan tempat itu, tidak ada kepentingan yang kuat yang mendesak untuk berkata, aku mau pertahankan kota ini. Tapi lihat, semua ada hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Saya berdoa, Tuhan akan tetap kuatkan saudara. Karena kalau Anda berhenti di tengah jalan, mandat dan berkat tidak dikawal terus. Sebuah kerugian yang sangat besar. Pagi hari ini, Tuhan berkata begini, biarkan aku pulihkan setiap orang yang tertunduk dan yang lesu. Biar aku bangkitkan lagi hati orang-orang yang sudah mulai tawar. Dan Tuhan berkata, ingatkan mereka. Inilah kenyataan sebuah peperangan. Selalu ada korban, selalu ada yang sakit, selalu ada yang kena. Lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang melayani Tuhan, ujungnya kepahitan. Siapakah mereka? Orang yang terkena panah setan dan membiarkannya terus menancap di hidupnya dan menyebar racun yang makin mengerikan. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan akan pulihkan setiap kita. Amen, saudara. Mari tundukkan kepala sebentar. Saya minta Anda berdoa, tanya Roh Kudus, Tuhan, terangi hatiku. Apa siklakmu hari ini? Kenapa sampai begini Tuhan? Kalau Anda introspeksi diri Anda berkata, oh saya benar, tidak ada salahnya. Apakah Anda mau menyalahkan Tuhan dengan semuanya ini? Mari kita lihat. Biarkan Roh Kudus yang buka mata kita hari ini. Minta Tuhan Roh Kudus tolong, saudara. Minta Roh Kudus tolong. Thank you, Lord. Doa. Minta Roh Kudus yang terangi hati kita. Khususnya saudara yang mengalami seperti siklak dalam hidupmu. Tanya Tuhan, di mana celahnya? Saya percaya Tuhan akan mulai bicara, tunjukkan dalam hatimu. Kalau ada sebuah perkataan yang sepoi bahasa yang kecil, itu Tuhan, saudara. Anda tidak perlu cari peneguhan dari siapapun. Apapun yang Tuhan ingatkan, minta ampun dan beresi dengan Tuhan. Kalau kita buat pemberesan dengan Tuhan, Dia akan pulihkan dengan anugerah yang luar biasa. Kiaramata kasyakaramata. Tolong Tuhan, tolong. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kau perlindunganku. Kau penuhkan hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya, ya Tuhan. Biar yang lemah aku kuat dalam Dia. Aku percaya. Siapa yang dalam 1 bulan ini Anda seperti merasa pukulan demi pukulan dan tekanan dan
hantaman dari musuh melanda hidup Anda dalam bentuk apapun. Boleh angkat tangan, saudara? Baik, yang angkat tangan tolong maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Khusus yang 1 bulan ini, Anda mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Mari maju ke depan, saudara. Kau perlindungan, kau penuhkan hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut. Aku percaya. Thank you, Lord. Aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Dalam Dia aku percaya. Yang di kursi berdiri, yang di kursi berdiri. Yang di depan boleh berlutut, boleh berdiri, terserah saudara. Yang berdiri kedangkan tangan ke arah saudara-saudara kita ini. Saya minta yang bawa selendang, bawa banner, bisa mengitari saudara-saudara kita ini. Buat barisan yang tidak putus, rangkaian yang tidak putus, bentangkan saja selendang banner Anda satu dengan yang lain, dipegangin dan bentang buat satu lingkaran. Dan mari percaya Tuhan akan balut, Tuhan akan sembuhkan. Kau berlindung. Doa, saudara. Tuhan, kau mengerti. Yang pegang bendera besar, para pastoral, tolong maju ke depan. Mari ucapkan kata-kata blessing, kata-kata kekuatan yang keluar Tuhan berikan dengan cepat saja, dengan singkat. Masing-masing ucapkan kata-kata blessing. Anda yang di depan, Anda terima perkataan-perkataan dengan iman. Yang berdiri juga di belakang, kedangkan tanganmu, Anda juga terima perkataan-perkataan blessing. Kita mau tidak ada orang yang ditinggalkan, yang tergeletak, yang tidak berdaya. Ini bagian dari rule, aturan dari perang Tuhan. Tidak boleh ada yang dibiarkan. Kalau mereka tidak melawan kita, artinya mereka bersama-sama dengan kita. Mari ucapkan perkataan-perkataan blessing dan ucapkan dengan iman, dengan cepat. Yang lain Anda terima dengan iman. Dan setelah ini kita akan baris lagi dengan kekuatan Tuhan. Kita akan gerak lagi. Silakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus menerangi hatimu, menerangi setiap rongga dalam hidupmu, menerangi setiap semua keinginanmu. Tuhan, Engkau ajari setiap kami untuk menyangkal diri, memikul salib dengan kuat karena Tuhan, memberikan kekuatan terus maju mengikuti Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga terang Tuhan terus memancar. Kasih Tuhan boleh mengalir. Berikan mata yang tertuju. Berikan kekuatan baru. Berikan kemampuan untuk datang dan minum dari sumber air kehidupan. Biarkan berikan kemampuan untuk makan dan minum dari firman Tuhan. Berikan kemampuan untuk terus tersungkur dan merendahkan hati. Berikan kemampuan untuk terus mengambil dari apa yang Tuhan sediakan. Berikan kemampuan Tuhan untuk berdiri tegak. Berikan kemampuan untuk pasang ketopong keselamatan. Berikan kemampuan untuk terus berbaju cirakan keadilan. Berikan kemampuan pegang
memakai ikat pinggang kebenaran. Berikan kemampuan Tuhan untuk pakai kasut firman Tuhan, Injil damai sejahtera. Biarkan tidak ada damai yang tercuri. Berikan kekuatan pulih kembali, sukacita dan damai. Kasih Tuhan memenuhkan kembali. Biarkan bisa melihat sesuatu yang Tuhan sediakan. Berikan bisa melihat sesuatu kemenangan masa depan yang gilang gemilang. Kekuatan batinia yang dari Tuhan. Aliran dari salib-Mu Tuhan. Berikan kekuatan baru. Bisa mendapatkan pengharapan. Bisa mendapatkan kemenangan. Bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan telah berikan. Jadi jatah dan bagian tentara-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pikiran Kristus, biar perasaan Kristus menguasai. Bukan karena kami bisa, tapi anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Roh Kudus. Sahabat yang sejati, penolong yang setia, yang memberikan kekuatan, menuntun pada seluruh kebenaran, memberikan hati yang bersih, memberikan hati yang terus. Tuhan berikan koreksi, kerendahan hati, kemenangan karena Tuhan, berdiri karena Tuhan, pedang roh dan perisai iman jadi bagian kami. Berikan jubah kebenaran-Mu Tuhan, berikan jubah kerendahan hati. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memampukan. Berikan kekuatan baru untuk menjarah, kekuatan untuk menang, kekuatan untuk menjala, kekuatan untuk menjaring, kekuatan untuk berdiri, melawan yang jahat, pada hari-hari yang jahat. Berdiri, jadi kuat, menang, terangkan kemenangan, berdiri lagi, kuat, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetap sama hari ini, besok, selama-lamanya. Tetap Tuhan yang mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan buat setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang membalas setiap luka. Kau Tuhan yang membalas setiap hati. Kau Tuhan yang membalas setiap hidup kami, ekonomi kami. Kau Tuhan yang menyembuhkan. Kaulah Tuhan Jehovah Rafa. Kaulah penyembuh kami. Kaulah yang mengangkat kami kembali. Kaulah El Shaddai. Kaulah Your Almighty. Kau yang menyembuhkan setiap hati kami, menyembuhkan hidup kami, keluarga kami, karir kami, masa depan kami. Kaulah Tuhan penyembuh kami. Dan biarlah Engkau tetap kuat, karena firman Allah ada di dalam diri kamu. Dan Engkau mengalahkan yang jahat. Dan biarlah Engkau tetap kuat, firman Allah ada di dalam diri kamu. Dan Engkau mengalahkan yang jahat. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Pertolongan kami datang dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Kami percaya dengan Engkau Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan lebih dari seorang pemenang. Karena Engkau Tuhan di dalam kami, Engkau memberi kekuatan kami, Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, Engkau menggandeng kami, Engkau menggendong kami Tuhan. Kami percaya. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu. Tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Beri kami pengharapan hanya kepada-Mu, bukan kepada yang lain. Pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mata kami melihat Tuhan, biar mata kami melihat bahwa segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Biar mata kami melihat segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang mengatakan sudah genap, sudah selesai. Segala sesuatu yang kami perlukan sudah Tuhan sediakan. Biarlah kami melihat juga yang menyertai kami lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai kami lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kami bersyukur padamu, kami menyembah pada Tuhan yang hidup. Kami di atas, bukan di bawah. Kami kepala, bukan ekor. Kami menghutangi, bukan hutang. Allah kami Allah yang luar biasa. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang berkata sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berkata kasih setiamu baru setiap hari. Engkau yang berkata anugerahmu baru setiap hari.
Kami bersyukur padamu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur padamu, kami menyembah pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Turun dalam hidup setiap kami berkat gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Engkau menyediakan makanan kami, Tuhan. Engkau memberikan kekuatan air kehidupan dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami lelah, Engkau memberikan kami istirahat. Engkau memberikan kami kesegaran. Ketika kami membutuhkan pertolongan, maka pertolongan itu datang daripadamu. Ketika kami membutuhkan jalan keluar, maka jalan itu Engkau buat di depan kami, ya Tuhan. Ketika kami membutuhkan akan sahabat, Engkau datang sebagai sahabat yang tidak pernah mengecewakan kami, ya Tuhan. Bahkan Engkau menguatkan kaki kami. Engkau membuat segar mata kami memandang Engkau. Menjalani kehidupan dengan pengharapan yang tidak pernah habis. Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kalah. Tidak akan pernah kekurangan. Selalu disegarkan. Kekuatan, pemulihan. Kekuatan, pemulihan. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Dalam nama Yesus. Hai jiwa yang letih lesu, lihatlah Tuhanmu yang besar. Lihatlah Tuhanmu yang berjalan di depanmu. Lihatlah Tuhanmu yang membawa kemenangan untuk hidupmu. Bangkit jiwa, bangkit, bangkit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bawa ucapan syukurmu ke Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Naikkan syukurmu, naikkan korban syukurmu. Tuhan itu baik. Bahwasanya anu selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya anu selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya anu selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus akan menjadi gembalamu yang baik. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhan yang akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Tuhan yang akan membawa engkau ke air yang tenang. Dan Tuhan sendiri akan menyegarkan engkau. Tuhan yang akan menuntun engkau di jalan yang benar. Oleh karena namanya sendiri yang ajaib. Sekalipun engkau berjalan di lembah kekelaman, engkau tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan yang beserta dengan engkau. Gajahnya dan tongkatnya, itulah yang akan menghibur engkau. Tuhan sendiri yang akan menyediakan hidangan bagi engkau di hadapan lawan-lawanmu. Tuhan sendiri akan mengurapi kepalamu dengan minyak sehingga pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap luka di masa lalu, setiap luka dalam ekonomi, setiap luka dalam keluarga, setiap luka kepahitan di hati dan di hidup, dipulihkan, dipulihkan. Kekuatan baru, kekuatan baru. Makin lama, makin kuat, makin lama, kian kuat, sangat kuat. Tetap berdiri tegak sampai garis akhir. Dan di dalam nama Yesus, setiap janji berkat pada Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, El Shaddai, Adonai, the Master of Breakthrough. Haleluya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus tahu? Ketika peperangan timbul melawan aku, hatiku tetap percaya kepadamu. Engkaulah kota bentengku Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau yang menjagai hatiku dengan damai sejahteramu. Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan karena Dia baik.
karena kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberikan kemenangan kepadaku, Dia berdiri di sebelah tangan kananku, maka aku tidak akan goyah. Tuhanlah yang memberikan terobosan kepadaku, Dia yang memimpin aku memecahkan pintu-pintu tembaga, palang-palang besi, untuk memberikan kepadaku harta kekayaan yang terpendam. Dialah Yehova, Allah yang maha besar. Dan biar mengalir dari sungai daripada tahta anak domba, biar mengalir dari sungai dari baitmu yang kudus Tuhan. Karena kemana saja sungai itu mengalir, maka segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Biar sungaimu mengalir Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar mengalir dan menjadi hidup Tuhan. Menjadi kehidupan di dalam segala hal. Dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam hal apapun juga Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan biar sungai dari tempat yang maha tinggi, dari tahta anak domba, mengalir. Biar mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir. Dan biar ada kehidupan di dalam Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, pencobaan, masalah, persoalan adalah biasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tidak lebih daripada kekuatan kami. Itu tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau berkata Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan setia. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya karena kesetiaan-Mu, Engkau memberikan kami jalan keluar. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, jalan keluar diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, jalan keluar. Jalan keluar. Jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Pengangkatan dan pemulihan dan percepatan bagimu. Restorasi instan. Engkau tidak perlu menunggu lama-lama. Dalam satu hari pemulihanmu terjadi. Bapa surgawi itu berlari-lari merangkul engkau. Lengannya yang perkasa merangkul bahumu. Engkau dikuatkan dan diteguhkan. Engkau diangkat. Engkau dikuatkan. Engkau mampu mendaki gunungnya Tuhan kembali. Engkau dipulihkan pada hari ini. Engkau diberikan kasut alas kaki yang tebal. Kakimu tidak sakit terantuk kepada batu. Duri tidak bisa menembus kakimu lagi. Engkau akan berjejak di atas bukit-bukit batu. Dan engkau tidak akan terpeleset. Bapamu merangkul dan menciummu. Bapamu tersenyum kepadamu. Engkau boleh tersenyum lagi. Bapamu tertawa dan bersorak-sorai kepadamu. Engkau pun boleh tertawa dan bersorak-sorai kembali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, dengerin dengan baik-baik. Butuh kejujuran dan kerendahan hati. Saya tidak minta Anda angkat tangan sekarang. Kalau ada di antara Anda yang di depan ini, yang oleh karena apa yang kita lewati 1 bulan ini, sampai secara keuangan Anda betul-betul berat, dan untuk makan aja seringkali sulit sekali. Tolong selesai acara ini, hubungi saya di belakang. Khusus bagi yang problemnya gini, 1 bulan ini, bahkan Anda untuk makan aja sulit sekali. Tolong hubungi saya mau ketemu Anda sebentar di belakang sana selesai acara ini.